Jika tidak menjadi hamba dosa, maka akan menjadi hamba kebenaran. Tetapi yang menjadi pembeda adalah hamba dosa adalah suatu kehidupan yang penuh dengan beban berat dan menjadi musuh Allah. Namun ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kita adalah kekasih-kekasih Allah. Karena hamba kebenaran itu berarti melakukan apa yang Allah kehendaki. Dahulu mereka adalah hamba dosa, namun sekarang menjadi hamba kebenaran. Allah lah yang lebih dahulu melepaskan orang yang berdosa dari perbudakan dosa, sehingga orang berdosa mampu hidup sebagai hamba kebenaran. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Dan hari ini kita akan belajar tentang menjadi hamba kebenaran. Saudara, pernahkah terlintas pertanyaan atau Anda sedang dalam pemikiran ini? Jika orang berdosa diselamatkan karena iman dan bukan karena perbuatan baik, apakah masih perlu berbuat baik? Jika orang-orang Kristen tidak lagi di bawah kuasa hukum Taurat, apakah masih dituntut untuk menaatinya? Mari kita belajar dari bagian firman Tuhan, dan kita akan membaca teks kita hari ini dari kitab Roma 6 ayat 15 sampai 22. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, satu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah ada dua sisi atau aspek yang berlawanan dalam dunia ini. Begitu juga dalam kehidupan manusia secara rohani. Jika tidak menjadi hamba dosa, maka akan menjadi hamba kebenaran. Sebab tidak ada netralitas dalam hidup manusia dan tidak ada jalan tengah. Bagi kita, orang Kristen, yaitu orang yang percaya bahwa Kristus sudah membebaskan kita dari hamba dosa, maka identitas kita yang baru adalah hamba kebenaran. Bila kita melihat kata hamba, maka dalam status kita masih sebagai hamba. Tetapi yang menjadi pembeda adalah hamba dosa adalah suatu kehidupan yang penuh dengan beban berat dan menjadi musuh Allah. Namun ketika kita menjadi hamba kebenaran, maka kita adalah kekasih-kekasih Allah. Karena hamba kebenaran itu berarti melakukan apa yang Allah kehendaki. Hamba dosa memikul kuk seorang diri, tetapi hamba kebenaran memikul kuk bersama Yesus Kristus. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah percaya Kristus, bahwa Kristus telah memerdekakan dari kuk perhambaan dosa dan hukum Taurat, mengalami perubahan status. Dahulu mereka adalah hamba dosa, namun sekarang menjadi hamba kebenaran. Atau disebut juga hamba Allah. Allah lah yang telah memerdekakan. Allah menjadi subjek dari perubahan status. Status yang baru ini bukanlah hasil usaha dari orang berdosa. Allah lah yang lebih dahulu melepaskan orang yang berdosa dari perbudakan dosa, sehingga orang berdosa mampu hidup sebagai hamba kebenaran. Dari bagian firman Tuhan ini tampak jelas bahwa tanggung jawab manusia bukan mengubah status, sebab itu murni hasil anugerah atau kasih karunia Allah. Walaupun demikian, hamba Allah dituntut untuk hidup sesuai dengan statusnya. Kesesuaian ini diwujudkan dalam bentuk ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap pengajaran firman Tuhan. Yang dipentingkan di sini adalah kesungguhan. Kesungguhan itu berarti dengan segenap hati. Secara literal, artinya bersumber dari hati. Dan ukuran kebenaran itu adalah yang diteruskan kepadamu. Bukan ketaatan yang munafik atau legalistik, bukan ketaatan yang dinilai dari patokan yang keliru. Menjadi hamba kebenaran berarti menyerahkan anggota tubuh sebagai alat kebenaran. Kesungguhan dalam hati perlu dibuktikan melalui tindakan yang konkret. Penerimaan ajaran yang benar perlu diwujud nyatakan melalui ketaatan yang praktis. Ini bukan hanya tentang hati atau pikiran, tetapi juga tindakan. Roma pasal 6 ayat yang ke-13 dituliskan, "Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran." Dan ketika kita menyerahkan anggota tubuh kita untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, maka kita adalah hamba kebenaran. Dan kita akan beroleh pengudusan yang pada akhirnya adalah hidup kekal. Roma 6 ayat 19 dan 20. "Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian halnya kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal." Saudara, dengan menjadi hamba kebenaran berarti kita adalah orang yang tahu bersyukur kepada Allah atas karya anaknya yang tunggal di kayu salib dan mati dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai kitab suci. Menjadi hamba kebenaran berarti kita memiliki cara pandang yang benar tentang diri kita, seperti firman Tuhan katakan, "Demikianlah hendaknya kamu memandangnya,
bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 11. Artinya bahwa kita memiliki tujuan tentang hidup yang kita hidupi saat ini hanyalah hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Menjadi hamba kebenaran karena kita menaati firman Tuhan yang diteruskan kepada kita oleh para rasul dan mengalami pengudusan dari Allah, sehingga semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sudahkah hari ini kita menjadi hamba kebenaran? Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.